bersama. Ya. Terima kasih Bu Virgi, dan terima kasih juga atas kesempatannya kepada teman-teman semua, Kak Mary, Ko Dani, sama Kak Ji, sama teman-teman semua. Saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk belajar berbicara. Itu sih terutama. Nah, sebelum saya mulai ngobrol gitu ya, saya bilang ngobrol ya. Saya bingung ya awal menentukan temanya gitu. Apa ya Bu ya, saya ngobrol sama Bu Fitri, apa ya temanya gitu. Kemudian saya melihat dari diri sendiri apa sih yang saya dapatkan sejak saya di AFC gitu ya. Ternyata setelah saya melihat ke dalam diri saya sendiri, itu banyak banget yang bisa saya dapatkan, terutama adalah mental saya. Yang mana sebelumnya saya adalah seorang yang introvert benar-benar. Karena latar belakang saya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Niko Mangjuni Mariati, saya dari Jimbaran, Bali, ibu dari 4 orang anak, yang mana saat ini saya selain di AFC, saya ada kerja freelance semua, itu di properti, kemudian mengelola 5 unit kosan elit. Saya juga marketing online-nya suatu MUA, marketing online-nya juga IO, seperti itu. Tapi untuk KFC saya, walaupun saya tidak bisa full time, tapi saya kerjakan full heart. Saya sepenuh hati mengerjakan KFC, seperti itu teman-teman. Nah, berawal dari latar belakang saya adalah seorang karyawan swasta, yang mana 17 tahun saya bekerja di sebuah developer di Bali. Ini adalah sebuah developer yang terbesar di Bali, yang mana juga yang terbaik gitu ya. Saya di sana sudah 17 tahun, mulai dari 2003 saya bekerja di situ. Selama bekerja sebagai karyawan swasta, saya itu sangat nyaman teman-teman. Artinya berada di zona nyaman ya. Saya tidak berpikir sedikit pun untuk punya bisnis, karena saya merasa udah di situ sampai pensiun gitu teman-teman ya. Saking saya ini kayak kacamata kuda teman-teman, itu nggak ngelirik kanan kiri, pokoknya kerja 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 gitu. Saking loyalitasnya, saya ini dalam setahun itu palingan cuma 3 hari saya ngambil cuti. Padahal jatah cutinya kan 12 hari. Itu palingan 3 hari saya ngambil cuti. Karena kebetulan saya juga jarang sakit ya teman-teman. Saya rajin olahraga, makan teratur dan rajin olahraga. Nah teman-teman, ini penting banget teman-teman. Jangan abaikan olahraga. Saya sambil sharing ya. Jangan abaikan olahraga, usahakan kita itu konsisten berolahraga teman-teman. Masukkan jadwal olahraga itu ke agenda harian kita. Jangan olahraga hanya pada saat kita ada waktu aja gitu teman-teman. Karena saya udah merasakan sendiri manfaatnya, saya jarang banget yang namanya sakit teman-teman. Astungkare sampai saat ini, apalagi ditambah lagi konsumsi Suba Utsu itu sangat optimal sekali gitu. Nah, kemudian itu olahraganya apa ini? Kenapa Bu? Kasih gambaran sedikit olahraganya apa? Oh, olahraganya. Saya olahraga Pilates. Saya pilih Pilates karena selain saya suka, karena itu juga berbayar. Saya tidak mau cari olahraga yang gratis, maaf, bukan karena uang ya. Tapi kalau saya berbayar, saya pasti akan datang. Sayang kalau saya nggak datang gitu loh. Itu yang awalnya membuat saya konsisten. Kalau kita udah bayar kan, kalau nggak datang rugi ya rasanya ya. Jadi saya pilih Pilates, kemudian saya juga suka sekali. Jadi akhirnya udah hampir 10 tahun ini saya rutin olahraga begitu. Ya, lanjut. Kemudian gimana saya join AFC ini, gimana nih ceritanya? Nah, itu Bu, berawal dari COVID-19. COVID-19 itu benar-benar memporak-porandakan Bali terutama ya. Apalagi saya. Kebetulan saya mendekati COVID itu ada ketidakcocokan sama bos saya. Nah, pada saat COVID,
saya lah yang nomor 1 di PHK. Yang saya yang pertama kena PHK. Padahal posisi saya di waktu itu kan cukup krusial ya. Nah, saya kena PHK, sorenya dikasih tahu bahwa saya dan beberapa teman itu kena PHK untuk besoknya sudah stop kerja. Jadi tidak ada persiapan apa-apa, teman-teman. Mental saya langsung down. Saya kecewa sekali sama perusahaan. Karena ya adalah saya tidak mau menjelek-jelekan perusahaan. Nah, itu. Kemudian tapi sekarang saya mensyukuri saya di PHK waktu itu. Karena ternyata itu maknanya itu luar biasa. Setelah saya di PHK, saya kan biasa kerja. Nah, itu saya mencari-cari bisnis apa yang bisa dikerjakan pada saat COVID. Karena nggak mungkin kan saya melamar pekerjaan di Bali yang mana hampir 100% perusahaan-perusahaan mem-PHK karyawannya gitu. Ya, hancur Nah, betul. Di tengah pencarian saya itu kemudian tiba-tiba owner dari developer saya itu nelpon saya, dia minta saya kelola sport centernya karena pada saat COVID itu kan orang-orang pada berlomba-lomba olahraga kan menjaga imun stamina. Jadi cuman di bidang olahraga itu yang masih running well gitu, yang masih bisa menghasilkan profit. Nah, beliau minta saya untuk kelola sport centernya, tapi statusnya freelance. Nah, itu yang saya syukuri juga, karena saya tidak mau lagi terikat jam kerja 9 to 5 gitu, karena saya sudah mulai berpikir untuk mencari suatu bisnis gitu, teman-teman. Nah, kalau dari pengalaman sebelumnya juga saya tidak mau menggantungkan penghasilan dari satu sumber aja gitu, teman-teman. Nah, kemudian pada tahun 2021 itu saya ketemu Dr. Denny yang menjadi upline saya sekarang. Beliau datang, kemudian beliau datang tidak menjelaskan produknya apa itu AFC, bagaimana bisnisnya, enggak. Beliau cuma bilang ini ada bisnis bagus gitu. Kemudian beliau menunjukkan konnichiwa-nya, apa tuh bonus hariannya. Saya lihat scroll gitu ya, setiap hari penghasilannya lumayan banget. Nah, itu kan saya tergoda banget ya. Kemudian yang beliau ceritakan itu enggak ngomong sama sekali tentang SOP Subarasi, Ursukusi gitu, enggak ngomong sama sekali. Kemudian dia bilang ini modalnya 20.800.000 waktu itu. Modalnya 20.800.000. Beliau cuma ngomongin paket diamond aja, enggak ada tuh ngomongin paket ruby, paket safir gitu. Mungkin kalau dia ngomongin paket ruby saya ikutnya paket ruby, Bu. Cuma diamond aja yang dia bilang, pokoknya modalnya 20.800.000 gitu. Kemudian saya kan nggak mau ikut-ikut begitu saja ya tanpa tahu perusahaannya, produknya. Nah, saya minta waktu itu kan zamannya Zoom sudah ya. Saya bilang pasti ada informasi lewat Zoom gitu ya. Akhirnya diberikanlah saya link Zoom yang akan ada besoknya. Kebetulan waktu itu yang bawain adalah Dr. Yudi Zoom itu. Saya ikutin dan ternyata Zoom LOP kan ternyata memang bagus ya gitu. Saya tertarik. Akhirnya Dr. Denny datang lagi ke rumah. Nah, waktu itu karena saya di PHK mendadak tanpa pesangon, itu saya bingung nih di mana nyari sumber dananya. Saya cuma punya uang 20 juta yang mana waktu itu saya memang persiapkan untuk anak saya yang mau kuliah. 4 bulannya lagi itu anak saya sudah harus kuliah. Nah, saya bilang sama Dr. Denny, Dok, saya cuma punya uang ini aja, nggak ada lagi uang lebih. Apakah dokter bisa jamin modal saya ini bisa kembali sebelum 4 bulan? Karena kalau nggak kembali anak saya nggak bisa kuliah. Nah, Dr. Denny meyakinkan asalkan kamu mau ikuti arahan saya, bawa prospek setiap hari ke saya, kata gitu, saya jamin, dia bilang gitu. Nah, Astungkare akhirnya memang
sebelum 4 bulan sudah balik modalnya. Seperti itu. Berarti upline-nya bertanggung jawab ya? Iya, betul Bu. Beliau membantu, tapi dari segi bisnis enggak, karena beliau kan dokter ya. Jadi yang saya bawa adalah pasien-pasien, orang-orang sakit. Beliau kadang kalau hari Minggu itu mau saya ajak berkunjung, atau kalau enggak lewat video call gitu untuk konsultasi, karena saya kan belum bisa menjelaskan tentang produknya ya. Jadi masih butuh dukungan beliau gitu. Nah, terus selanjutnya ini kan Bu Komang kan baru pulang nih dari Taiwan, baru 1 minggu ya. Nah, itu gimana tuh bisa mencapai itu, gimana perjuangannya? Kan nggak bisa ngomong, malu. Ya, nah betul. Nah, saya ini kan introvert ya. Terus saya juga tidak suka keramaian, karena kan kebiasaan bekerja di kantor ya cuman ketemu orang-orang itu aja dan berhadapan dengan komputer aja gitu ya. Saya tidak suka keluar rumah juga kecuali untuk kerja. Saya lebih suka di rumah aja gitu, menghabiskan waktu sama keluarga. Teman-teman ada nggak ya yang tipe kayak saya dulu ya? Kalau seseorang itu mencetuskan suatu tema gitu atau apa gitu ya, di pikiran saya itu banyak ide-ide, tapi begitu mengeluarkannya nggak bisa. Malah berantakan kemana-mana bahasanya gitu loh. Itu tipe saya. Sampai saya ngiri kalau ngelihat teman-teman, kok dia bisa aja ada ide untuk dibicarakan ya, ketemu orang baru gitu bisa aja dia nyapa atau gimana gitu ya. Kalau saya benar-benar nggak bisa. Nah, dari HFC ini kemudian kan akhirnya upline saya ya itu tidak terlalu aktif lagi gitu. Mungkin karena sudah pasif income mungkin ya, beliau tidak terlalu aktif lagi. Jadi saya benar-benar harus belajar sendiri. Saya belajar dari buku, dari Zoom, atau datang-datang ke LOP gitu. Nah, dari sanalah kemudian saya bisa mendapatkan hikmahnya gitu ya teman-teman. Jadi saya lebih kuat mental, kemudian lebih berani menghadapi kenyataan gitu teman-teman. Teman-teman dulu ya kalau saya memprospek orang gitu lewat handphone ya, saya WA gitu ya. Nah begitu orang yang saya prospek itu ngebalas WA, itu kan ada notifikasi tuh. Saya nggak langsung berani bisa buka WA-nya dia loh teman-teman. Saya ini menguatkan mental dulu. Saya yakin, aduh ini pasti ditolak. Jadi saya menguatkan mental dulu. Setelah kuat itu baru saya bisa buka WA-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi dari MLM atau LFC itu, itulah yang saya dapatkan. Saya benar-benar bisa mental saya lebih kuat, saya bisa ketemu orang, memulai pembicaraan gitu. Kemudian saya bisa menjadi lebih care gitu sama orang, karena di AFC ini kan kita mindsetnya bukan jualan ya, kita ngebantu orang gitu. Itu mindset utamanya. Jadi saya merasa kalau dulu saya cuek-cuek aja sama orang, saya nggak kenal juga buat apa gitu kan. Kalau sekarang saya merasa lebih care sama mereka. Itu luar biasa manfaat yang saya dapat dari EFC itu Bu. Yang tadinya cuek gitu ya, bodo amat. Iya, karena kan hidup dengan diri sendiri aja kayaknya Bu. Iya. Baik. Jadi teman-teman, kita dengan Bu Komang ini kami sempat canvassing bareng hampir setiap hari ya di. Iya. Kita latihan bicara, latihan untuk ketemu orang baru gitu ya. Orang gitu, termasuk saya juga ya. Ya, jadi kami hampir setiap hari lah pokoknya jalan ke rumah sakit untuk belajar ngomong ya. Nah, terus pada akhirnya gimana bisa Aceh Taiwan, gimana cerita nih? Nah, itu juga salah satu dari AFC itu saya merasa bahwa yang bisa sukses di AFC itu bukan hanya orang berbakat atau pintar ngomong. Nah, walaupun saya
eh, ngomongnya biasa aja gitu, tapi frekuensi saya prospek itu banyak. Jadi kita bicara angka ya di sini ya. Saat saya banyak prospek dibanding teman saya yang pintar ngomong tapi dia jarang prospek, itu saya menang. Nah, dari sanalah kemudian tahun 2023 itu Bu berbekal lumayan lah sudah saya dapat ilmu ya karena saya belajar terus gitu. Kemudian kalau dulu saya prospek tanpa target Bu, tanpa tujuan gitu. Nah 2023 saya mulai belajar membuat target. Belajar dari Kak Ernesta, Kak Serigan, Kak Riana gitu ya. Kita membuat target, berafirmasi juga. Kemudian layar handphone saya ganti dengan trip mana yang mau saya capai itu layar handphone saya, wallpaper saya. Saya bikin target bulanan, mingguan, bulanan gitu, seberapa saya harus dapat jualan gitu ya. Nah dari sanalah kemudian dan saya meyakinkan diri saya bisa gitu. Nah dari sanalah kemudian saya bisa mencapai trip Taiwan sama cruise seperti itu Bu. Mantap. Iya. Terus untuk pencapaian rank kayaknya belum Toreda ya? Tahun Ya ini Toreda belum. Untuk rank itu tahun sebelumnya itu saya kurang 18 paket. Tahun kemarin saya kurang 20 paket. Karena gini Bu, saya kan merasa jalan sendiri ya, tanpa leader ya. Saya tidak mau member-member saya, downline saya itu merasakan seperti apa yang saya rasakan, kerja sendiri gitu. Jadi saya lebih mengutamakan mereka juga. Saya bantu mereka walaupun di kaki kecil saya butuh ditaruhin titik gitu ya. Saya tetap usahakan untuk ngebantu member-member saya di bawah. Saya nggak capek rank tahun kemarin atau tahun ini nggak apa-apa. Next, saya pasti capek. Karena member-member saya, downline saya sudah lumayan kuat sekarang. Gitu Bu. Ya, jadi teman-teman ini setahu saya ya, dari biarpun rank belum mencapai tapi capai Chip Toreda, tapi ngomong konnichiwa-nya lumayan loh per bulan. Saya lihat sebulan bisa nggak mati 20 juta tuh dia. Lumayan Bu. lumayan banget saya bisa membiayai kuliah anak saya, bisa pokoknya banyak deh manfaatnya dari EFC. Tapi itu saya tidak berpatokan pada rank itu. Ya, tapi mulai sekarang mungkin kita harus ini ya, kita juga rank ya. Nah, apalagi kan ada wadah sahabat ini Bu. Itu saya seperti menemukan leader gitu Bu. Jadi ada yang mengarahkan, ada yang memotivasi, ayo kita capai rank bareng yuk gitu. Itu makanya saya bersyukur banget ada di sahabat ini. Kalau dulu kan kayak tanpa arah, tanpa orang tua. Iya, jadi kebetulan memang di yang grup yang lama itu kan memang saya ngajak teman-teman yang kehilangan induk lah gitu ya. Ya waktu itu saya bingung kayak mana jalanin bisnis AFC ini bagaimana gitu. Tapi memang iya sih, seiring perjalanan waktu ya, karena kita memang serius ya. Nah, saya yakin Komang juga sangat serius. Akhirnya kita bisa menemukan satu format belajar ya. Iya. Satunya di Zoom ini. Nah, terus cerita lagi dong, Mang, gimana perjalanan ataupun target ke depannya bagaimana nih? Target ke depannya ya. Target ke depannya itu saya mau capai Ronin karena member saya juga lumayan jalan ya Bu ya. Dan tentunya saya pengen dapat 2 tiket Korea, itu sih targetnya saat ini. Amin. Ya, amin. Ya, teman-teman, jadi begini,
eh, tadinya Komang ini nggak mau ya, dia bilang gini, Bu Vivi, saya malu dong, saya belum ada pencapaian apa-apa, saya belum ada rank segala macam, malu. Saya bilang nggak apa-apa, orang kita belajar kok, di sini kita belajar bicara, seperti saya juga belajar jadi host, nah yang lain juga belajar jadi narasumber ya. Nah sekarang begini aja, kita ngobrol aja, mungkin pasti ada teman-teman itu yang ingin bertanya ya. Saya langsung buka session aja untuk tanya jawab ya. Mungkin ada hal-hal yang penting yang ingin diketahui atau hal-hal yang ingin diketahui yang pasti berguna. Saya langsung buka sesi tanya jawab aja deh, gimana? Oke. Ko Dani, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Saya dulu. Hai Kak Komang. Halo Kak, dengan Kak siapa? Elin. Oh Kak Elis, aduh. Halo Kak Elis, apa kabar? Sering chat dan tanya kemarin tentang apa? Iya Kak? benar. Ketemu di sini ya. Iya Kak Elis. Oke. Waduh, suhu saya ini. Nanti kita bisa lanjut. Saya belajar dari Kak Elis loh. Enggak. Ternyata aku baru masuk. Terus terang teman-teman, aku terlalu capek. Kadang aku bangun jam 4 live. Kemarin aku mau live, orang telepon, janjian ketemu 2 orang. Kebaktian di rumah, badanku hari ini drop. Aku dari pagi nggak live. Wah. Efek luar biasa ya. Tadi adekku aku badanku capek. Di rumahku tadi malam kebaktian aku masih masak. Jadi tadi tiba-tiba bang, udah jam 6 ya, gua belum live. Udah termapping ya jam live-nya ya. Nah, Iya, saya mau ditanya nih, Kak Elis. kalau kita ya semangat aja. Kalau kayak dia sih aku nggak tahu juga. Ternyata keren banget ya. Kalau kemarin kita hanya untuk tanya TikTok gitu. Jadi dari pengalaman seperti ini juga banyak yang bisa kita pelajarin lah teman-teman ya. Dari semua orang menurut saya. Kayak Kak Komang ini menjadi orang individual yang sangat kuat loh ya. Jadi tanpa leader, tanpa apa, tapi aku tertarik tadi. Ditawarkan 21.600.000, 20 dulu ya. Bisa mencapai 4 bulan itu. Kadang aku buat seperti itu juga sama timku. Ada beberapa. Tetapi kadang tim banyak baper gitu ya. Kita bilang begini, kayaknya cepat-cepat. Padahal kita dampingin gitu. Kalau kayak saya beberapa orang saya buat seperti Kak Komang itu. Ada beberapa orang karena dia pebisnis, saya bilang, saya kan 1 bulan dapat 20 juta. Saya bilang, ayo ikutin. Tapi memang di lapangan, walau dia pebisnis, ini buat kita semua ya. Karena saya ini pegang pebisnis, ada kalanya orang kita tahu pejuang atau enggak itu sesudah dia cemplung di sini. Betul. Sudah cemplung. Walau kita lihat dia jadi di bisnis lain, dia di sini, kadang diproses dari bayi AFC ini semua orang tidak kuat aku bilang. Karena pingin resultnya doang, hasilnya. Sementara untuk step by step itu banyak orang yang tidak mau. Kalau Kak Komang ini menurut aku kebetulan karena dokter ya langsung memberikan edukasi yang bagus dan beli produk di situ ya Kak Komang. Iya, betul Kak Elis. Aku punya model kayak Kak Komang ini, pebisnis aku mau buat, tapi tidak buat by proses. Pingin mana dong gitu. Jadi di dalam kita untuk prospek calon member kita, ada kalanya model seperti itu bisa, tetapi ketika mau bekerja sama. Tapi kalau orang yang hanya mau untuk resultnya doang, aku bilang kadang ide itu pecah di lapangan. Bahkan kadang ada orang jadi underestimate gitu loh. Padahal tujuan kita kan baik. Jadi ya keren saja sih. Aku ketemu saat ini, ya oke, semangat terus, itu aja yang aku mau bilang. Kalau kita untuk prospek ke depan, sesuai dengan pengalamanku, ada kalanya ide diamond itu, orang pingin hasil, tetapi tidak mau diproses, itu aja yang aku mau bilang. Terima kasih Kak Elis. Ya, thank you ya, nanti kita calling, biar trip ini pengen dapat. Siap. Siap. Thank you semuanya. Thank you Kak Elis. Terima kasih Kak Elis. Terus ini juga teman-teman saya nambahin ya. Jadi sekarang
Komang ini sekarang fokus di online ya, di TikTok ya. Tadinya dia kan nggak ini, kita sempat diskusi sih sebelum ada apa, sebelum saya pergi ke Kalimantan itu saya Roadshow. diskusi ya, Iya. diskusi sharing-sharing itu gimana ini. Saya bilang, Bang, kamu lebih baik fokuskan di online. Kalau saya kurang begitu oke di online. Iya, dan ternyata Komang itu mau menerima arahan saya, Bang. Saya bilang fokus di online dan di TikTok. Fokus. Ternyata hampir setiap hari sudah online malam ya, Bang. Iya, kadang siang, kadang malam, belum konsisten jamnya. Cerita dong gimana pengalamannya pertama kali mulai online TikTok gitu, gimana? Iya. Terus nggak ada yang dengerin tuh, gimana perasaan gitu loh. Iya. Jadi saat ini saya tidak 100% online sih, Bu. Saya masih offline juga. Untuk di TikTok itu saya baru sebulan kan. Di awal itu paling cuman mampir keluar masuk gitu aja, nggak ada yang stay. Kemudian cuma dengerin aja, nggak ada yang komunikasi atau bertanya. Nah, kalau sekarang sudah mulai ada yang bertanya-tanya, tapi walaupun belum closing nggak apa-apa. Saya tetap ini online TikTok gitu. Tetapi dari pengalaman saya selama ini, yang paling banyak itu, karena saya tidak di TikTok aja, saya di FB sama WA status. Nah, yang paling banyak saya dapatkan selama ini dari WA status. Cuman itu kan hanya teman-teman yang memang beneran kita berteman yang tahu ya. Pokoknya saya posting setiap hari, setiap 2 jam itu ada aja yang saya posting. Bukan hanya AFC aja, kadang kehidupan sehari-hari atau hal-hal lucu gitu, supaya orang-orang yang mau membuka status WA saya. Jadi tidak monoton cuman AFC. Orang nanti bakal skip gitu. Saya selingin kehidupan sehari-hari dan hal-hal lucu itu, video-video lucu itu saya masukin supaya mereka ngebuka. Nah, dari sana itu yang paling sering saya dapat. Begitu ada orang yang sakit atau membutuhkan AFC, itu dia akan nyari saya. Dia pasti nanyain AFC itu ke saya, gitu, Bu. Nah, kalau di TikTok masih berjuang ini, belum ada closing, masih berjuang. Kenapa? Jadi berarti gini teman-teman, betapa pentingnya WA status itu ya. Tadinya saya pribadi juga nggak begitu menganggap WA status itu masa iya sih gitu ya. Nah, tapi banyak teman-teman yang lain juga yang dari WA status itu justru bisa ada hasil ya, orang perhatian gitu. Nah, berarti dari apa yang bisa kita ambil di salah satunya pagi ini ya, WA status memang harus kita maksimalkan gitu ya, Pak Komang ya. Gimana? Betul, Bu. Paling nggak setiap 2 atau 3 jam kita update status supaya kita tetap berada di atas. Orang ngebuka status WA gitu, kita akan tetap ada di atas gitu, sehingga mereka akan buka gitu. Kalau kita cuman posting sekali 2 kali, itu kita bakalan di bawah, orang udah males ngelihat sampai ke bawah gitu. Oh, berarti satu hari bisa ganti-ganti gitu loh. Kalau aku sih biasanya 2 hari gitu loh. 24 jam kan hilang itu, Bu. Oh gitu. Nah, ini teman-teman, ini kita semua belajar ya, termasuk saya. Saya WA status itu kalau udah habis 2 hari baru saya isi lagi. Nah, ini lagu. Nah, saya kayaknya salah satu brandingnya dari situ sih, branding AFC. Kadang ada ketemu di jalan, dagang obat dipilih sama teman. Berarti udah masuk dong promosinya, brandingnya udah masuk. Udah dibilang dagang obat. Iya. Baiklah teman-teman, mungkin ada lagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Hari ini kita gunakan momen ini untuk kita belajar bersama. Yang mau bertanya silakan, atau mungkin yang melakukan silakan. Ayo. Bu, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Dari perjalanan saya kan cukup lama nih, Bu, dari 2021 sampai 2024 belum capai rank gitu kan. Nah, itu saya tidak berkecil hati ya, walaupun untuk tahun ini saya pasti capai rank lah ya.
gitu. Itu karena di AFC ini buat saya ini bukan perlombaan lari sprint atau lari jarak pendek yang mana kita begitu start kita harus ngegas kenceng gitu ya. Menurut saya ini lomba maraton, lari jarak jauh. Yang penting kita tidak menyerah, kita konsisten, kita tetap bergerak, itu kita pasti sampai di tujuan gitu teman-teman. Wih, mantap. Saya pun berpikir Iya. gitu. Ya memang sih, kita memang harus ngegas, tapi ngegasnya ngukur ya. Kalau ngegas, saya langsung 100 apa nggak nanti nabrak ya? Ngos-ngosan nanti. Ngos-ngosan ya. Nggak bisa napas sebelum finish kan? Itu sedikit inilah ya, aku dengan kakak Komang nih. Masuk tahun catatanku 2021 sampai ini 2028 belum dapat rank. Sama takut nggak dapat rank. Sama Kak Ana. Nggak dapat. Terus kemarin juga aku nggak dapat, tinggal 1 diamond lebih lagi, nggak dapat juga. Satu hal tadi, ini yang aku dapat catatan hari ini, yang pertama adalah Kak Komang brandingnya di status. 2-3 jam kita harus bikin status. Aku sudah melakukan juga. Memang benar. Hari ini aku dari mitraku dari Kalimantan, kemarin udah konsumsi sebelum dia operasi, itu syarat ke-7. Jadi matanya suka kedip-kedip. Aku tadi ada posting Natal loh. Kebetulan hari ini kan aku ada di hotel, kan kami Natal di hotel hari ini. Dia hanya bilang gini, selamat Natal juga. Masuk dong. Berarti aku nanya, apa kabar? Ini mau closing. Kayak mana operasi kemarin? Anakku udah ribet, aku tutup dulu ya. Ntar sayang, iya sayang. Ya. Ya lanjut, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Kak Mary, sudah dandan? Udah cantik. Boleh saya tanya, Madi? Ya, silakan Pak Made, silakan. Oke. Sally. Oke, pokoknya saya Madi dari Jakarta, Madi Suparwo, nama lengkap saya. Saya kira di Bali Pak Made. Bukan, tapi sekali-sekali ke Bali. Pertanyaan saya simpel sebenarnya ya. Kan walaupun tidak dapat rank, tapi saya lihat penghasilannya kan lumayan lah. Dalam jangka waktu 4 bulan lah bisa kembali sudah semua tadi ya. Luar biasa Iya, itu menurut saya. Nah, yang ingin saya tanyakan sejauh ini kelompok anggotanya itu dari mana pada umumnya itu? Apakah rumah tangga, apa pegawai, apa gimana, apa teman-teman lama, dan bagaimana melakukan pendekatan? Tentu pasti ada punya trik-trik tersendiri. Terima kasih. Ya, silakan. Kalau maksudnya downline-nya itu loh. Downline-nya itu di profesi apa gitu. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Made pertanyaannya. Member-member saya yang aktif sekarang ini dari berbagai profesi sih Pak Made. Ada ibu rumah tangga, ada karyawan, ada dari politik juga gitu ya. Nah, rata-rata mereka itu adalah member saya yang sudah saya rekrut lama tapi baru-baru bergerak karena melihat saya konsisten. Karena melihat saya tetap di AFC dan saya juga punya penghasilan tentunya kan. Nah, rata-rata itu yang menginspirasi kemudian mereka mau jalan. Itu sebagian besar Pak Made. Tapi yang member saya itu rata-rata di Bali sih. Belum ada yang di luar Bali. Berarti konsisten konsisten ya? Iya. Konsisten benar ya. Oke, bagus. Dari situ sih mereka melihat saya gitu. Kalau dia dari awal mungkin belum percaya ya. Karena kan kembali lagi saya nggak ada leader yang jelas gitu ya. Jadi melihatnya saya gitu. Iya. Berarti nanti kan yang bawa jadi leader ini. Ya. Ya, jadi teman-teman, saya dengan Komang itu sering sekali ngobrol, sharing. Kita tukar pikiran lah untuk menjalankan AFC ini ya. Saya bilang Komang, kuncinya kalau kita mau dapat jenderal, diri kita sendiri dulu yang harus kita jadikan jenderal. Betul sekali itu Bu. Betul. Kuncinya konsisten, mau belajar, mau menyediakan waktu ya. Mau menyediakan waktu, tenaga, pikiran ya.
contohnya ya Zoom seperti ini ya. Ya kita harus sediakan waktu untuk belajar gitu loh. Nah, tetapi di balik semua itu, walaupun kita menyediakan waktu, tenaga, pikiran gitu ya, tapi kalau tidak action gimana bisa dapat omset? Ya, begitu nggak Bang? Betul, setuju Bu. Nah, ini saya perhatiin ya, saya perhatiin dia tiada hari tanpa action. Ya, di samping konsisten branding ya, malam dia online, terus kemudian pagi juga saya perhatiin di samping dia ngurus kerjaan, ngurus properti milik bosnya ya, tapi ujung perjalanan pun dia go. Iya, betul. Ya lanjut teman-teman, mungkin masih ada yang mau bertanya mengenai bagaimana sih Komang bisa mencapai saat ini sih sudah 20 juta sebulan tuh nggak mati tuh Komang tuh. Selamat pagi Kak Virgi, mau nanya dong? Ya silakan. Ya, salam kenal Kak Nikomang Juni Mariati ya. Iya, Oke. salam kenal. Saya di Jakarta. Saya Uli Sinaga, saya di Jakarta. Oh iya, Silakan. Tadi memang sengaja bawa handphone, pasti akan terskip waktunya untuk Zoom dan olahraga. Kebetulan Zoom-nya agak kesiangan hari ini. Tapi kan solusi aja gitu ya. Terima kasih Kak. Tadi join-nya udah, berarti di AFC udah hampir mau tahun ketiga ya? Iya, betul Kak. Mau tahun ketiga ya. Iya, tadi keren banget ya. Artinya punya latar belakang, punya pekerjaan sebenarnya ya, punya pekerjaan, punya usaha, punya income. Tapi memang orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang bisa ditempatkan di mana aja dan membagi waktunya dengan baik. Itu sebenarnya udah terciri gitu ya, udah terciri. Saya pun melihat di jaringan seperti itu. Orang-orang yang akan jadi itu sudah terciri gitu. Artinya kalau memang kita dapat jenderal, tadinya nggak ngapa-ngapain, di AFC pun dia nggak akan ngapa-ngapain. Iya, tapi orang yang tadinya punya kegiatan, punya aktivitas, tapi mau mengerjakan, yaitu tadi tidak full time tapi full heart gitu ya. Nah, saya mau tanya sama Kak Nikomang. Ini kan sekarang kan konsisten juga di sosmed gitu ya. Iya. Ya, saya pun lagi ke sosmed. Saya sebenarnya di AFC baru 1 tahun 4 bulan. Ya, tapi memang saya adalah orang yang menyadari segitu saya sudah berdiri di garis start, saya harus berlari. Nggak boleh. Karena garis start yang saya injak di AFC itu adalah ketika akun saya sudah ada. Ketika titik saya sudah ada gitu. Ketika saya bisa buka aplikasi AFC itu di handphone saya. Itu adalah titik start saya. Jadi kalau saya sudah ada di sana, saya seperti mau lari dan saya udah injak gitu. Nah, dari itu yang saya lakukan ketika saya memang di awal join itu sampai hari ini. Tadi kalau Kak Nikomang di kerjaan lama ada cuti 12 hari, paling saya ambil 3 hari. Kalau saya memang hanya libur di hari Minggu. Di hari Minggu itu memang saya benar-benar rest, karena memang kami sebisa mungkin harus rest di hari Minggu gitu ya. Nah, sampai hari ini saya nggak berhenti. Nah, ini 1 tahun pertama saya memang pure offline. Pure offline, karena saya tahu menciptakan jenderal juga itu di offline gitu. Saya menciptakan jenderal itu harus di offline. Hampir sangat sulit menciptakan jenderal itu di online. Di online itu kan hanya jualan gitu. Tapi saya tahu juga dunia ini akan memasuki dunia online. Ya, kita tidak bisa lawan arus. Itu yang membuat saya sangat salut dengan teman-teman sekarang yang ada di online, dan saya membawa diri saya juga ke sana gitu. Nah, saya pertama itu buka di Facebook gitu ya, di Facebook. Nah, itu saya tidak konsistenkan sekarang karena agak sulit. Nah, sekarang saya masuk di dunia TokTok nih. Nah, ini pertanyaan saya nanti ada di sini gitu. Kenapa tadi saya mulai dengan introduce di sana? Karena
Yaitu tadi, kita di sini kan 58 orang. Kita di sini harus saling mengisi, belajar untuk mengajar, mengajar untuk belajar gitu. Iya, Betul, Kak jadi Uli. di sini belajar untuk mengajar, mengajar untuk belajar. Jadi siapapun kita di sini pasti punya kontribusi, pasti punya pemahaman sesederhana apapun itu akan bisa memberi memberi feedback buat orang lain gitu. Nah, yang saya mau tanya sama Kak Nikomang, sekarang ada bangun online-nya itu di mana? Itu yang pertama, ya. Bangun online-nya itu di mana? Dan cara membagi waktunya seperti apa? Ya, karena saya memang sangat kesulitan sekarang beronline. Karena apa? Karena 1 tahun saya bangun jaringan, saya kan sudah buat mindset mitra saya, walaupun pada akhirnya saya main di kedalaman ya. Artinya main di kedalaman itu, saya dapat si A dapat si B dapat si C dapat si D, kadang-kadang saya ada di si E. Jadi saya main di kedalaman, mempertebalkan gitu ya. Nah, kadang-kadang nih mereka minta harus teman prospek, harus menciptakan table talk di mereka, sehingga offline saya acak adul. Offline saya acak adul, termasuk konsistensi ketepatan waktu ya, karena yang saya dengar-dengar juga, ini kan saya belajar terus nih, saya pantengin semua nih offline teman-teman yang lewat gitu kan. Nah, jadi kan mereka bilang harus waktunya itu harus tetap konsisten, artinya kalau kita udah mulai di jam 8 pagi terus jam 8 pagi gitu. Ini saya kendala banget gitu ya. Jadi saya pengen dari Kak Komang cara membagi waktunya dengan di offline. Dan ini saya lagi PL di TokTok. Saya lagi di TokTok. Ini udah warning saya ketiga ini. Aduh, saya benar-benar lemes. Padahal itu penontonnya udah bisa stay di 15 orang gitu, karena memang di TokTok itu saya ambil edukasi MP, marketing plan ya. Karena saya lihat kan teman-teman udah banyak ambil bagian di produk gitu kan. Apapun tadi intinya kita harus buat AFC ini besar. Ya, dan AFC ini tidak besar hanya produk, ya kan? AFC ini kan terdiri dari dua yaitu marketing plan dan produk gitu. Nah, banyak sekali teman-teman sudah ambil di produk gitu. Saya pikir masyarakat Indonesia sudah cukup teredukasi dengan produk, dengan room-room teman-teman yang di produk gitu. Banyak itu orang-orang hebat di sana gitu. Saya lagi belajar sekarang bagaimana caranya membawa MP ini AFC ini MP-nya ada di online gitu kan ya. Emang nggak mudah, pasti sangat tidak mudah. Karena itulah yang membuat saya di PL melulu. Kenapa? Karena saya dianggap spam, iya. Karena saya dianggap spam, karena saya dianggap membawa orang-orang iming-iming gitu ya, iming-iming. Padahal kenyataannya kan AFC kan dibayar harian, iya kan? Nah, omset kita kemarin dibayar hari ini. Mau itu omset pribadi kita kalau kita sudah diamond kan 450 ditahan hari ini. Apalagi kalau ada pairingnya kan gitu, itu nyata gitu loh. Artinya kita nggak PHP gitu kan, dengan artinya tidak ada spam, tidak ada menjanjikan penipuan di di sosmed gitu. Jadi ini saya lagi ingin belajar dari supaya nanti Kak Virgi atau teman-teman yang ada di sahabat AFC ini, mari kita kolaborasi, saling mengisi. Jadi nanti kita kasih juga nanti materi-materi yang bagaimana teman-teman tidak, karena membangun akun kita kan sangat sulit ya. Teman-teman kita harus akui membangun akun kita sangat sulit. Ya, saya buka TokTok saya itu kurang lebih di 6 apa 7 bulan yang lalu itu masih stay di 1.400. Sekarang saya lagi prepare akun kedua buat jaga-jaga katanya. Nah, Ya, jadi betul. itu jadi yang pertama kan di Komang, nanti mungkin Kak Virgi yang ambil bagian karena sebagai host untuk nanti kita bisa saling belajar di sini. Karena terima nggak terima, kita harus 50-50, at least 50-50, ya. Kalau kita di offline terus kita mati, kalau kita di online terus kita capek. Kenapa? Gak sehebat apa kita bisa ngomong terus ngoceh 2-3 jam satu hari gitu kan. Tapi kalau kita bangun 50-50 teman-teman, ya, kalau kita bangun 50-50 AFC kita ini itu akan keren banget gitu. Jadi wadah ini memang masih jumpa pertama saya kemarin, baru dimasukin sama Buji, dan kemarin
karena agak mendadak dimasukinnya, kebetulan sudah ada janji untuk pagi-pagi. Tapi hari ini saya benar-benar prepare untuk ada di sini. Jadi Kak Nikomang, mohon arahannya, mohon pencerahannya, bagaimana membangun waktu tadi di online-nya. Bagaimana Kak Nikomang membangun online-nya? Iya, saya sekarang lagi cuti sampai besok tanggal 14. Ya, makasih Kak, makasih. Kak Pasauli, lanjut. Ya. Ya. Ya Kak Uli, terima kasih Iya. pertanyaannya. Iya, Kak. Ini saya sharing ya, bukan menggurui, bukan ngajarin. Sharing pengalaman saya. Nah, kalau saya aktivitas di online itu, TikTok itu pasti malam Kak Uli. Karena pagi itu saya olahraga, kemudian saya mengerjakan tugas-tugas saya di MUA, di IO, sama di properti. Nah, kemudian sore itu saya usahakan untuk offline-nya. Nah, yang TikTok itu pasti malam untuk live-nya. Nah, kebetulan TikTok saya itu masih kurang kuat sih Kak Uli. Apalagi PT itu udah 5 hari ini ketolak terus. Padahal nggak ada hal-hal sensitif saya posting gitu. Tidak bisa ditayangkan gitu. Jadi, tapi saya tetap berusaha untuk konsisten di live-nya yang malam-malam itu. Jadi cuma bisa malam-malam. Namun kalau saya sendiri ya, yang paling saya rasakan hasilnya itu ya dari status WA itu Kak Uli. Selain juga di FB saya selalu posting setiap hari, tapi di status WA. Nah, di status WA itu selain saya yang posting setiap 2 atau 3 jam, saya juga selalu melihat status-status WA orang. Saya selalu mencolek atau sekedar menanyakan apa kabar gitu ke teman-teman, walaupun statusnya yang lagi bahagia atau apa, selamat gitu ya. Pokoknya saya menjalin komunikasi dari situ. Nah, apalagi kalau ada orang bikin status sakit ya, itu saya nomor 1 sudah saya komen. Sakit apa, gimana? Karena dari situ juga saya mendapat salah satu general saya saat ini gitu. Dari status WA dia sakit, saya pendekatan, saya temuin, akhirnya beli dan ternyata menjalankan bisnisnya. Itu dari status WA sih, terutama kalau online-nya saya Karoli gitu. Iya, keren ya. Kalau saya justru saya belum pernah dapat satupun dari status WA. Bahkan Iya, ada juga padahal gini, bahkan ada juga member saya yang repeat order gitu ya, dia itu sudah biasa konsumsi untuk istrinya, itu dia beli dari keponakannya katanya. Tapi suatu saat terjadi inden gitu kan ya, ponakannya kan nggak punya stok mungkin ya. Kalau saya selalu usahakan punya stok. Nah, kemudian dari sana dia tahu saya juga jualan EFC ini, dia hubungin saya dan sampai sekarang dia malah repeat order ke saya gitu. Itu salah satu manfaatnya lagi. Kak Komang, boleh dong namanya, ini kan keren banget nih status WA. Karena kalau dari FB saya sudah ada closing, dari TokTok juga saya sudah ada closing, puji Tuhan ya. Walaupun 1 tapi langsung diamond memang ya. Dan memang jadi calon jenderal lah saya lihat kayaknya. Nah, cuman saya nih pengen belajar nih cara membuat status WA-nya itu status WA yang seperti apa? Apakah itu brosur? Apakah itu testimoni? Dan jam-jam membuat status WA-nya itu? Karena kalau saya ini saya siapa tahu nanti bisa bisa dikoreksi gitu ya. Kalau saya kan saya kirim barang pun saya bikin status WA. Tapi sambil saya buat captionnya apa gitu ya. Artinya saya jelaskan ini produk akan dikirim kemana, yang pakai siapa, sakitkah atau apalah gitu ya. Nah, terus yang kedua saya bikin brosur, saya bikin juga testimoni. Nah, itu biasanya saya isi per 2-3 jam saya update terus gitu. Nah, cuma sampai hari ini saya memang gini, saya lihat dia berulang-ulang kali, memang saya nggak pernah follow up. Seperti apa ya? Nah, boleh masukkan Kak Komang? Iya, kalau saya sih sama kayak Kak Uli. Jadi statusnya itu ya kadang brosur, terus kadang testimoni dan konnichiwa.
Itu yang paling sering diintipin orang. Iya Terus ya. kemudian pengiriman barang itu sama sih Kak, sama. Cuman Iya. memang kita kan tidak tahu kapan orang itu akan order ke kita ya, butuh produk itu kapan. Yang penting mereka tahu saya ada di AFC gitu aja sih intinya gitu Kak. Dan saya masih Iya, tetap iya. konsisten di AFC gitu aja sih intinya. Iya. Nggak ada Artinya postingan Mama- khusus nggak. Iya, keren ya. Berarti Ya. tinggal waktunya ya, Iya. nabur dulu aja Benar, ya. benar gitu Kak. Iya, makasih Kak Komang, makasih Kak Filki. Sama-sama Kak Uling, terima kasih. Wah, Hai, Komang. Halo Kak. Iya nih, saya dapat insight bagus pagi ini. Perasaan ya, saya tuh bikin status WA itu sekali sehari udah rajin betul gitu. Ternyata bener ya. Padahal itu Komang bilang setiap 2 jam sekali. Nah, pagi ini saya dapat insight bagus untuk itu dan itu akan saya praktekkan. Iya Kak Mary. Ya, kadang-kadang kan juga kan kalau misalkan saya yang lihat itu ya misalnya ya dari kontak berapa kita di WA itu ya, saya lihat itu yang sampai 90 yang ngelihat gitu. Sama seperti ada Mbak Soli bilang tadi kan, tapi ada yang nyangkut gitu loh, tapi masih jarang gitu ya. Jadi itu akan saya praktekkan yang ilmu dari Bu Komang pagi ini bahwa ternyata sekali 2 jam supaya kita itu ada di atas dan dilihat ya. Nah Iya. itu masukan bagus dan keren pagi ini yang ilmu yang saya dapat gitu. Perasaan sekali sehari tiap pagi saya bikin itu udah rajin bener tiap hari. Ternyata Iya bikin status WA itu kan nggak butuh waktu yang lama ya. iya betul. Jadi bisa kapan aja, di mana saja. Ya, betul, kita tinggal ambil dari galeri yang kita punya ya. Iya. Keren. Cuman terbatasnya itu yang melihat kan teman-teman kita aja ya. Tapi teman kita kan banyak ya Kak ya. Teman kita pasti banyak. Masih sebagian besar orang itu belum tahu AFC atau belum join AFC gitu aja. Iya, atau tahu tapi pura-pura nggak tahu ya. Iya, belum butuh. Iya, suatu saat nanti kan memang betul, suatu saat pasti ada nyangkut. Keren lah, Iya. pagi ini banyak insight bagus, walaupun sebentar saya pergi, tapi banyak positif yang saya ambil dari penuturan Bu Komang, dari yang tadinya introvert, jadinya di sini ajang pembelajaran. Betul sih, saya juga dapat di di IFC ini satu juga komunitas yang kita nggak sangka-sangka akan kenal dari Aceh sampai Papua. Tadinya kita jadi online jadi offline, kadang-kadang ketemu kemarin seperti ada Mbak Sauli ketemu di Grand LOP, terus kita foto seru-seru gitu. Jadi banyak insight positif yang memang membangun mental kita sendiri untuk bisa berbaur dengan kalangan manapun gitu loh. Jadi kita tidak hanya selingkaran kita aja gitu. Jadi pengalaman kita, pengalaman teman-teman juga kita bisa petik, terus pengalaman ilmu kehidupan yang sesungguhnya menjadi motivasi juga untuk goal setting kita di AFC ya. Oke, keren. Ya. Terima kasih Kak Mary. Terima Ya, kasih. lanjut teman yang lain. Ya, teman-teman ini masih ada waktu kurang lebih 21 menit. 29 menit ya. 21. Mungkin masih ada yang akan. Yang pasti hari ini saya juga mungkin dapat satu ilmu ya, bahwa status WA itu bisa di-upgrade setiap 2 jam atau 3 jam sekalian. Tadi kita nggak pernah kepikiran ya. Ya, teman-teman kita juga ini jadi satu masukan yang bagus ya. Jadi kita menjalin komunikasi di WA dengan teman-teman yang mungkin untuk secara pribadi japri mereka, say hello kan nggak mungkin ya. Iya. Mengganggu privasinya mereka. Tapi di status WA kan mereka juga mungkin share status kan secara tidak langsung kita sudah menjalin komunikasi kan begitu. Iya. Ya. Orang share status itu kan supaya dilihat orang lain gitu kan. Tujuannya orang share status supaya dilihat orang lain. Nah, di
di sana kita sesekali udah komenin aja status-status mereka supaya terlihat kita care sama mereka gitu loh, kita peduli atau dekat sama mereka gitu sih, menjalin hubungan kedekatan sama orang-orang yang sudah lama nggak ketemu gitu. Luar biasa ya. Ya teman-teman, mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Nih. Ini ada Bu Prapti nih, minggu depan harus ngisi jadi narasumber ya. Semua Ada Bu akan Prapti ya? kebagian. Ya, semua akan kebagian ya, menjadi narasumber, juga menjadi host. Karena ini memang wadah kita untuk belajar, kita latihan. Ya, kita latihan karena kita semua pasti akan menjadi, kita semua ini upline, kita semua ini menjadi leader, kita semua ini akan jadi jenderal. Jadi kita harus mulai melatih diri ya, ya dari hal yang seperti ini. Mungkin di agak kecil lah kita jadi host, kita jadi narasumber ya, belajar intinya. Mari yang lain, ada yang bertanya lagi, masih ada waktu. Halo Bu Virgi. Ya, Bu Virgi, aku minggu depan udah di kampung. oh ya, nanti kita atur jadwalnya. Ya, nanti diatur ya Bu ya, setelah tahun baru ini. Karena tanggal 24-25 tuh full Odalan ya. undangan ya. Ya, nanti kita Siap. saya tim sahabat nanti akan memilih teman-teman yang untuk bisa menjadi host dan juga narasumber ya. Ya. Oke. Ya, siap. Kak nih nanti udah siap-siap nih harus jadi narasumber ya, karena harus belajar ya. Ya. Terus Bu Mimi udah ya. Ini Kak Sauli nih juga harus berbagi ilmunya ya. Kita semua belajar kok. Nah, kalau Kak Sauli ini nanti belajar jadi host nih. Ya Kak Sauli ya. Ya Kak Uli keren itu ilmunya Kak Uli, harus di-share. Iya. Ini yang lainnya pada tidak open cam ini, jadi nggak bisa komunikasi nih jadinya. Iya. Bu Komang, aku mau nanya dong. Boleh Bu. Silakan. Gimana nih Bu Komang di tengah kesibukannya bisa atur waktu ya? Bisa apa namanya? ada jalankan bisnis AFC ini. Nah, saya nih masih masih kedodoran dengan atur waktunya. Berarti sok sibuk enggak? Artinya di usia-usia seperti saya tuh kadang-kadang ada timbul jenuh ya, mungkin karena sudah lama di asuransi ya, terus dituntut untuk target. Nah saat ini, saya begitu lihat orang-orang pada gampang ya, pada trip-tripnya nggak seperti saya dulu tuh kan seneng juga kejar trip ya. Nah sekarang nih kok ada titik jenuh ya, yang ingin sejenak istirahat. Tapi kadang-kadang begitu melihat teman-teman yang udah nyampe trip, wah pengen juga gitu lah. Nah kesibukan saya ini kan di kampung ya, kadang-kadang sudah selesai sibuk di kampung tuh kan jeda jadinya kita dengan AFC ya, untuk memanah sekali itu loh, aduh lama sekali. Lama untuk ini, aduh aku harus lakukan apa, makanya perlu istirahat sehari 2 hari. Nah itu yang membuat saya ketinggalan gitu. Kereta dari teman-teman. Nah di kampung tuh kan nggak bisa, apalagi saya sebagai pelayan ya, nggak bisa langsung kita nyeplos jaga hubungan, langsung ini kita tawarin. Selalu itu jaga hubungan udah, nanti gali-gali ternyata ekonominya ini, kita ajak di AFC itu juga mereka belum terbuka. Cuma yang saya lakukan ya udah tetap aja konsisten jaga hubungan saat ini gitu loh. Nah ini yang saya ingin tanyakan, gimana caranya ngatur waktu ya, yang katanya yang dulunya saya tuh agak jeda di misalnya 2 minggu di kampung nih, 2 minggu saya ada waktu di sini nih untuk ngisi kan, jadi ketinggalan dari teman-teman yang lain gitu loh. Ngatur waktu. Silakan dijawab Pak. Iya, nah kalau saya sih Bu, kan sebenarnya itu tergantung diri sendiri ya, masalah diri sendiri. Sama seperti olahraga gitu ya, memang saya memasukkan schedule itu ke agenda harian, jadi memang harus dibuat agenda harian Bu.
usahakan kita disiplin dengan agenda harian kita gitu. Walaupun nanti kenyataannya melenceng sedikit kan nggak apa-apa. Yang penting sudah masuk dari jam sekian ini, dari jam sekian sampai sekian ini gitu. Yang penting kita disiplin aja ngikutin agenda harian kita gitu, Bu. Benar Soalnya ya. kalau kita tidak seperti itu, kita akan larut. Ya kalau lagi males ya udah tiduran aja lah di rumah gitu atau scroll TikTok gitu aja. Tapi kembali lagi, ya betul. kembali lagi nanti kita ingat lagi sama target kita, semangat lagi. Benar tuh Bu Komang. Nah lihat Bu Komang nih jadi aduh ini ke Bu Komang nyampe aku belum ya, mesti aku udah torekan keren tuh jadi ini juga kan pingin capai trip juga ya. Iya Bu, seru banget kalau kita capek trip. Bu, kemarin itu kan yang Taiwan trip saya pertama ya. Nah selama trip itu setiap hari saya ada closing Bu, walaupun saya di Taiwan. Karena mereka melihat trip itu benar-benar branding yang harus semuanya harus ikut trip. Jadi branding luar biasa itu. Jadi pemikat luar biasa. Benar-benar. Oke Bu Komang. Iya Bu. Gas. Hujan-hujan hati-hati, jangan terlalu ngegas. Kepleset nanti. Iya. Oke mau. Ya teman-teman, jadi perlunya disiplin dengan membuat ya, itu juga penting ya. Jadi selain kita konsisten dengan membuat status WA ya, kemudian juga disiplin dengan agenda harian gitu ya. Karena latar belakangnya biasa bekerja ya, jadi selalu timingnya itu memang tersusun gitu ya. Iya Bu. Kalau dengan kerja itu emang kadang-kadang cuma dicatat di pikiran, nah sedangkan pikirannya banyak pikir, jadi kacau ya. Betul. Saya ada cerita sedikit nih Bu. Kalau saya memang orangnya disiplin ya dari dulu ya. Dulu waktu zaman kerja ya, satu divisi saya kan di kantor pusat ya. Satu divisi itu bikin kesepakatan. Siapa yang telat lebih dari 5 menit itu harus nyetor uang 5.000. Kita udah siapin celengan tuh. Siapa yang telat 5 menit itu harus lebih dari 5 menit harus nyetor uang 5.000. Itu saya sendiri yang paling tidak pernah nyetor duit. Mantul itu. Nanti kalau sudah penuh itu kita pakai makan bersama-sama sih. Ya keren ada juga ya, bagus idenya. Iya. Tapi tujuannya sebenarnya kan mendisiplinkan teman-teman yang lain gitu, tapi ternyata nggak bisa. Mereka lebih rela mengeluarkan uang 5.000 daripada harus datang tepat waktu. Heran juga saya. Berarti kita di sini gitu juga ya. 5.000 bikin siapa yang telat. Boleh kan? Ya, kita bikin celengan ya kan. Berapa kita bikin? Aku setuju on time. Ini kita untuk melatih on time. Aku benar banget sama Kak Komang nih. Aku memang mulai menciptakan itu juga. Disiplin itu penting. Waktu, benar banget. Setuju nggak 5.000 ya kalau telat ya? Ini apa yang setuju supaya nggak ada ini ngeluarin duit lagi supaya nggak ada tekanan seperti itu nanti. Betul. Bagian setuju aja. Nggak itu intermezzo pagi aja. Oke lanjut. Iya betul intermezzo aja. Masih ada waktu, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin Komang juga masih ada yang di-sharingkan, mungkin ada yang lupa bagaimana. Yang pasti kita setiap hari ada Zoom ini pasti ada poin-poin yang bisa kita mendapatkan ilmu dan pembelajaran. Perlu kita terapkan yang sesuai dengan cocok dengan diri kita masing-masing ya. Nah, mungkin masih lanjut ada waktu ini. Masih ada waktu 11 menit. Bu Rizky, aku mau tanya sama Kak Komang. Iya. Kak Sri. Aku dari Medan. Halo Kak Sri, salam kenal.
trik kakak untuk membalikkan modal itu gimana kak cara triknya? Sharing dong. Oke, makasih Kak Komang. Iya, makasih Kak Sri. Nah, kebetulan waktu itu kan saya dikasih, saya harus mengembalikan modal itu dalam waktu 4 bulan kan. Jadi kebetulan waktu itu yang upline saya seorang dokter juga membantu ya dari segi produknya, penjelasan produknya. Jadi saya paling tidak sehari itu bawa 3 prospek untuk dijelasin tentang produknya. Saya cari yang sakit-sakit aja dulu waktu itu. Belum nyari yang mau jalanin bisnisnya. Seperti itu, Kak. Ya, walaupun terkadang kenyataannya sehari bisa 1 atau 2, nggak selalu 3. Tapi syukurlah bisa balik gitu semua. Gitu. Nah, berarti ini ya, Ya. konsep jualan ya. Tapi untung sih upline-nya dokter, jadi Ya, itu ini membantu banget. ya begitu Kak Agustina. Jadi caranya untuk segera mengembalikan modal ya. Kak Agustina sudah diamond belum ini? Udah segitiga emas. Wow, mantap. Mantap. Makanya aku Kalau dulu saya enggak, karena kan upline saya tidak terlalu paham bisnisnya ya. Saya tidak diajarin tuh yang namanya segitiga emas. Jadi saya cuma 1 akun aja yang utama diamond. Nah, akun berikutnya setelah saya belajar baru tuh udah di bawah-bawah. Coba kalau dari awal diajarin mungkin lebih cepat itu balik modalnya. Tapi udah termasuk cepat 4 bulan udah balik ya kan Bu Virgi? Iya. Iya. Oh, udah balik modal ya. Udah balik Dokternya dokter. Jadi orang yang sakit dibawa ke sana langsung beli ya. Oh. Kak Ada Agustina, waktu itu ini mantan guru saya, guru SD, stroke beliau. Kemudian karena hari Minggu kan dokternya pas tidak praktek, saya ajak untuk ketemu terus dijelasin. Nah, langsung closing di situ. Itu contohnya kayak gitu. ya bersyukurlah ya. Terima kasih Kak Komang. Iya, terima kasih juga Kak Sri. Ya, kita masih ada waktu. Jadi intinya kan begini ya. Ya, kita punya upline itu macam-macam ya. Ada yang dokter, yang memang orang medis, ada yang memang orang bisnis ya. Semuanya memang artinya momen yang harus kita yakini bahwa semuanya tidak ada yang kebetulan. Ya, saran saya sih mungkin dari bukan saran ya, maksud saya begini, kita semua harus kita jangan menyesali kita sponsori oleh siapa. Kan kebanyakan sponsor kita kan juga kadang-kadang tidak ngerti bisnis, tidak ngerti yang namanya dunia network gitu ya. Dia tidak ngerti di bisnis network itu seperti apa, bagaimana ya. Nah, itu kadang-kadang kalau kita mungkin lebih banyak negatifnya, kita mungkin akan marah, ya. Nah, tapi kembali lagi teman-teman, jangan lupa kepada impian kita sendiri, tujuan kita sendiri, cita-cita kita sendiri, bahwa dan satu hal yang mungkin jangan kita ini bahwa ketika kita ada di AFC ini adalah berdoa ya. Nah, kita bersyukur kita sudah ada di AFC ini suatu komunitas dan bisnis yang luar biasa. Siapapun upline kita, biarin aja. Yang penting kita jalan terus. Bener nggak? Betul setuju. Saya tidak pernah menyesal tidak dibina oleh upline saya. Yang penting kita melihat dari sisi positifnya aja. Jadi kita lebih semangat untuk belajar gitu, Bu. Iya. Tidak dimanjakan. Iya, benar. Kasih lagi sama Kak Komang, aku boleh nanya nggak? Ya, lanjut. Iya, tuh. Boleh ya. Kak Komang kan punya upline itu seorang dokter. Ya, Iya. benar ya Kak Komang? Iya, Banyak betul. sama saya, cuman beda IQ-nya, dia lebih pintar. Ya. Tapi yang pasti, selama ini closing-nya dibantu sama upline-nya terus atau sudah dilepas sekarang?
Oh, udah dari 2022 udah lepas kok. Nah, boleh tahu nggak sekarang ini singkat cerita kalau untuk ketemu prospek sampai closing apa yang kira-kira Kak Komang itu ceritakan ke prospek? Ada satu pola tertentu atau ngacak yang penting nyesuaiin sama situasi? Itu aja. Thank you. Iya, saya lebih ke ngacak sih kok, sesuaikan dengan situasi. Apakah saya lihat dia butuh bisnisnya atau produknya, seperti itu kok. Berarti mencari kebutuhan ya? Iya, betul. Nah, terus apakah sediam ini kalau ketemu prospek atau lebih bawel? Saya lebih banyak mendengarkan prospek saya yang bicara daripada saya yang bicara. Oh, jadi lebih banyak prospek yang bicara, Kak Komangnya dengerin? Iya, kan supaya saya tahu kebutuhannya dia di mana gitu ya. Kecuali kalau yang memang sakit ya kok ya. Kalau memang orangnya sakit, saya udah pasti jelasin produknya. Nah, kalau ketemu teman-teman, biasanya kan saya ketemu teman SMA atau kuliah gitu, saya ajak ketemu ngopi bareng. Nah, di situ saya suruh dia yang bicara banyak supaya saya ngena apa sih hot buttonnya dia. Dari situ saya bisa masuk untuk tawarin AFC-nya seperti itu. Persentase perbandingan dari 10 orang yang ketemu Kak Komang, kira-kira berapa persen yang akhirannya closing? Maksud saya gini, nggak hari itu, karena rating kita kan sebenarnya pada dasarnya kayak kita ketemu 1-2 hari kemudian closing, tapi orang yang sama. Iya. Nah, dari 10 orang yang kira-kira ilustrasi Kak Komang temui, berapa banyak yang pastinya closing dari 10 itu? Apa 10-10-nya? 9? Gimana Kak Komang? Sharing ke kita semua. Thank you. Kalau persentase saya sih dari 10 orang itu palingan 3 kok. Makanya saya itu kan di sini kan hitungannya angka ya. Semakin banyak kita prospek ya semakin besar kemungkinan akan closing gitu ya. Dari 10 itu jadi presentasinya 3 orang. Jadi saya harus banyak-banyak untuk prospek gitu kok. Ya, tapi udah bagus itu, bagus banget. Saya tuh dari tadi ngegelitiknya cuma satu. Ini Kak Komang orangnya banyak senyum, kita ketemu di bandara juga senyum, dia di kafe, sekarang di presentasi senyum. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa bahwa nggak usah harus bawel, nggak usah harus yang energetik dan lain sebagainya. Tapi energetik yang dimiliki sama Kak Komang nih kelihatan kok. Gitu. Tapi ini luar biasa gitu, jadi benar-benar satu insight bagus bahwa lebih banyak dia mendengarkan, mencari hot button, setelah itu memberikan satu solusi dan lebih membuat banyaknya closing ya. Itu Kak Komang pakai alur seperti kira-kira. Thank you Kak Komang, thank you banget, keren. Terima kasih kok sudah menyimpulkan. Saya sendiri tidak bisa menyimpulkan begitu. Tapi itu tepat banget itu karena saya nggak bisa. Saya cuma nyimpulin doang. Tapi yang pasti yang ngejalaninnya Kak Komang lebih keren lagi. Thank you banget Kak Komang. Terima kasih Baik, Mas, ini 2 menit lagi. Ya. 2 menit ini kita gunakan untuk openkan semua yuk, biar bisa dibikin dokumentasi. Mungkin Kak Komang udah kasih ini belum final statement? Belum. Closingnya ya. Ya benar. Mungkin ada insight buat kita lebih banyak lagi. Closing aja ya kok. Silakan floornya buat akhirnya Kak Komang. Ya, nah di AFC ini kan ada 2 hal yang kita pelajari ya, yaitu produk sama bisnis. Tapi sebenarnya yang sulit di bisnis ini itu adalah mempertahankan semangat ya teman-teman, mempertahankan semangat, konsisten dan keyakinan seperti itu. Walaupun mengalami banyak penolakan, karena ini kan bisnis penolakan ya, itulah sebenarnya kerja sesungguhnya di AFC teman-teman. Nanti setelah jaringan kita kuat,
itu kita pasti akan menikmati yang namanya passive income. Kan itu tujuan kita sebenarnya menjalankan MLM ya teman-teman. Betul tidak Bu? Ya, betul banget. Nah, itu jadi pertahankan semangat, tetap konsisten dan yakin kita bisa. Itu aja Bu. Ya, kayaknya waktu udah habis ini ya. Nah, kita ada dokumentasi ya, Kodani, gimana? Silakan, saya bagian teknisi lapangan. Teman semua, sampai